Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Fabila, MPM 181202227 dari kelas 4E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi wawancara yang berisikan tentang waktu dan tempat pelaksanaan wawancara, identitas sekolah, identitas narasumber, pertanyaan dan jawaban wawancara, kesimpulan, dan saran. Berikut laporan observasi perencanaan pembelajaran yang digunakan guru sekolah dasar sebelum dan saat terjadi masa pandemik COVID-19 di Sekolah Dasar Negeri Wonowoso 1. Laporan hasil wawancara. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan wawancara. Hari tanggal Selasa 19 Mei 2020. Waktu 16.00 waktu Indonesia Barat. Tempat di rumah Bapak Trikahana di Perumahan Arum Kuncoro, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Identitas sekolah. Nama sekolah SD Negeri Wonowoso 1, NPSN 203193007, NIS 1000070. Alamat sekolah Desa Wonowoso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Akreditasi A. Identitas narasumber. Nama Bapak Trikahana, SPD MPD. Alamat Perumahan Arum Kuncoro, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Lulusan S2 Universitas PGRI Semarang. Jabatan Kepala Sekolah. Berikut hasil wawancara dengan kepala sekolah. Pertanyaan dan jawaban dari wawancara. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan pembelajaran yang terjadi sekarang ini selama masa pandemik COVID-19 ini? Apakah ada kendala tertentu? Jawaban dari Bapak Trikahana, untuk pembelajaran dengan adanya COVID-19 pandemik ini sesuai anjuran pemerintah sebelumnya, murid-murid belajar di sekolah. Dan sesudah pandemik, murid-murid belajar di rumah. Untuk itu, sesuai peraturan dari dinas, murid-murid tetap belajar di rumah melalui daring. Dengan adanya di sekolah kami, semua guru membuat grup WA atau WhatsApp. Berbagi informasi melalui grup WA. Yang menjadi kendala paling besar karena terkaitan dengan media yaitu IT tentang sekolah kami adalah sekolah dasar. Tentunya masih kendala yaitu HP. Karena sebagian murid sudah mempunyai HP, tetapi masih ada 1-2 orang yang belum mempunyai HP. Itu yang menjadi kendalanya. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan dilakukan guru atau sekolah saat nanti kembali lakukan pembelajaran seperti biasa untuk mengembalikan minat belajar peserta didik? Jawaban dari Bapak Trikahana, harapan dari sekolah itu selama 3 bulan
adanya pandemik ini, murid-murid belajar di rumah. Banyak sekali kendala seperti guru tidak bisa ketemu dengan murid, murid tidak bisa ketemu dengan guru. Oleh karena itu, setelah pandemik selesai, harapan dari kami sekolah bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara normal, tatap muka, dan guru menyampaikan sebelum adanya pandemik ini. Pertanyaan yang ketiga, perbedaan pembelajaran pada saat sebelum dan sesudah terjadi pandemik corona ini apakah sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa? Jawaban dari Bapak Trikahana tentunya sangat berpengaruh karena sebelum pandemi kegiatan pembelajaran berjalan dengan normal. Ada tatap muka, interaksi antar guru dan siswa, kemudian materi-materi yang dapat disampaikan dan dapat teratasi dengan berbagai media dan lain sebagainya. Dengan adanya pandemik ini, murid-murid belajar di rumah yang jauh dari guru hanya lewat grup WA. Untuk anak-anak seperti mahasiswa, SMA, SMP, mungkin tidak banyak kendala dalam hal daring biasanya. Ataupun sesudah pandemik, untuk anak SD ini tentunya banyak permasalahan dari sekolah kami. Semua guru bisa melakukan daring dengan membuat grup masing-masing kelas. Ini pun yang bisa belajar hanya kelas tinggi, seperti kelas 4, 5, dan kelas 6. Sekitar 70% sampai 80% bisa berjalan. Yang kelas rendah dari kelas 1, 2, dan kelas 3 banyak sekali kendala. Mungkin murid-murid mempunyai HP ada 1-2 orang yang bisa dan banyak yang masih belum. Pertanyaan yang keempat, pada saat wabah corona seperti ini, pihak pemerintah mengimbau untuk semua siswa. Bagaimana cara guru menghadapi situasi ini jika ada satu atau lebih siswa yang tidak memiliki WA atau handphone? Menurut Bapak Trikahana, ini menjadi kendala dalam pembelajaran pada pandemik. Ini memang untuk di lingkungan sekolah dalam penguasaan IT terutama masih belum terkondisional. Untuk sekolah dasar sendiri, ini anjuran dari pemerintah tetap kami jalankan. Langkah untuk membantu situasi ini dengan cara semua guru membuat grup WA, masing-masing kelas ada, mau berbagi informasi, pengumuman, dan lain sebagainya. Misalnya, guru membuat soal yang nantinya di-share ke grup WA dan dikerjakan. Kemudian hasil jawabannya dikumpulkan melalui WA. Soal-soal tugas juga dibantu dengan LKS. Karena LKS di samping itu secara manual. Seperti dalam pengerjaan LKS dengan tema 1, tema 2, tema 3, dan selanjutnya. Dengan melalui tema, anak-anak bisa mengerjakan tugas secara langsung, membuat murid-murid yang kurang penguasaan tidak memiliki HP. Pertanyaan yang kelima, bagaimana solusi yang menurut Anda baik jika misalnya ada orang tua yang awam terhadap teknologi atau sosial media? Apakah anak harus menerima sikon bahwa tidak dapat mengikuti daring?
Karena pada saat pembelajaran online seperti ini, seorang anak SD harus menggunakan handphone dengan didampingi orang tua. Menurut jawaban beliau, daring tetap dilaksanakan bagi yang mampu, tetapi ada satu atau dua yang jadi kendala. Tetap komunikasi antar orang tua. Mungkin bisa dibantu oleh orang tua atau kakaknya. Kalau tidak adanya HP, bisa dibantu dengan LKS atau lembar kerja siswa. Pertanyaan yang ke-6, jelaskan dampak pandemi COVID-19 yang dialami murid dan guru pada kegiatan belajar mengajar. Jawaban dari beliau, anak merasa jenuh, kangen sama sekolahan, ingin segera ke sekolahan, bermain sama teman-teman. Guru pun juga jenuh, tidak ada muridnya. Dampaknya ada suatu kejenuhan atau kebosanan, baik guru maupun siswa. Untuk menjaga suatu kebosanan itu, yang kami lakukan dengan berbagai tugas, meskipun hanya sederhana. Anak-anak tetap diberi tugas, tetapi tidak memberatkan, karena kalau tugas kami beratkan harus lewat daring, itu jadi masalah juga. Kalau orang tuanya mempunyai HP, kalau orang tuanya tidak mempunyai HP, maka untuk yang tidak mampu dan sebagainya, kami lewatkan melalui teman-teman untuk saling menginformasikan. Pertanyaan yang terakhir, selama masa pandemik ini banyak program tahunan dan program semester. Dalam pembelajaran tentunya tertunda. Lalu, bagaimana cara guru mengatasi agar program tersebut dapat terlaksana? Jawaban dari Bapak Trikahana sendiri, banyak program-program sekolah yang tertunda. Namun, sebenarnya program-program sekolah ini dapat diatasi dengan pembelajaran itu. Tentunya tidak secara maksimal, karena melalui daring banyak kendala masalah HP dan lain sebagainya. Kami siasati dengan LKS, lembar kerja siswa, dan kami siapkan LKS sampai tuntas dalam semester akhir. Sampai selesai kami jalankan, serta itu membantu untuk program-program pemateri yang jelas tidak bisa secara maksimal. Dengan adanya pandemik ini, khususnya untuk di lingkungan sekolah dasar, banyak permasalahan yang dihadapi, salah satunya penggunaan IT. Jadi, banyak sekali program yang tertunda, namun pemerintah mengambil kebijakan bahwasanya untuk kenaikan kelas, tes ulangan, nilai-nilai, sudah ada aturan dari pemerintah, juga sudah diambilkan nilai apa yang sudah dilakukan dan ditambah tugas atau portofolio lewat daring atau LKS dan sebagainya. Sekolah tetap berjalan untuk nilai-nilai dan guru bisa mengambil nilai untuk kenaikan kelas. Dan dari dinas juga sudah diatur masalah penilaiannya. Untuk kesimpulannya, setelah melakukan observasi perencanaan pembelajaran yang digunakan guru sekolah dasar sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19 di SD Negeri Wonowoso 1, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pandemik,
baik dalam keefektifan pembelajaran, kendala dalam merancang pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran dengan adanya COVID-19 pandemik ini, sesuai anjuran pemerintah sebelumnya, murid-murid belajar di sekolah dan sesudah pandemik murid-murid belajar di rumah. Untuk itu, sesuai peraturan dari dinas, murid-murid tetap belajar di rumah melalui daring. Dengan adanya pembelajaran daring melalui grup WA atau WhatsApp, berbagai informasi melalui grup, yang menjadi kendala paling besar karena terkaitan dengan media, yaitu IT, terutama masih belum Untuk sekolah dasar sendiri, anjuran dari pemerintah dapat dijalankan secara baik guru maupun siswa. Dalam penilaian proses belajar siswa pada masa pandemik, guru melakukan penilaian dengan bentuk portofolio, tugas daring, LKS, atau bentuk asesmen jarak jauh. Saran: hasil observasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak yang berkesimpungan di dunia pendidikan sekolah dasar, khususnya pengajar. Untuk dapat meningkatkan kualitas pendidik siswa, beberapa saran yang diberikan oleh peneliti untuk menindaklanjuti observasi ini sebagai berikut. Yang pertama, guru harus merencanakan pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, baik sebelum maupun dengan kondisi pandemi saat ini, agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang kedua, guru perlu mengantisipasi kendala dalam kegiatan pembelajaran daring. Yang ketiga, guru mempersiapkan penilaian dalam pembelajaran. Yang keempat, guru mempersiapkan pembelajaran yang menarik untuk siswa. Terima kasih. Hasil presentasi, apabila ada kesalahan kata maupun teknik, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.